Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirduna SPD MPD, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdul Yatama. Saya mengajar mata kuliah kajian prosa fiksi dengan jumlah SKS 2 SKS. Sebelumnya mata kuliah ini digabung dalam mata kuliah kajian prosa fiksi dan drama dengan SKS 4 SKS. Namun untuk semester ini mata kuliah ini sudah berdiri sendiri, kajian prosa fiksi dengan jumlah SKS 2 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester 4. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu secara umum membahas tentang pengkajian prosa fiksi dengan 3 tujuan pokok pembelajaran, yaitu pada ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan, dan ranah sikap. Materi yang dibahas adalah teori prosa fiksi, kemudian teori kajian prosa fiksi, pendekatan dan metode kajian prosa fiksi, dan pelaksanaan pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan. Di atas dikembangkan pula kompetensi penguasaan sikap berupa sikap positif terhadap karya prosa fiksi. Itulah deskripsi mata kuliah kajian prosa fiksi yang saya ampuh pada program studi PBSI. Adapun materi perkuliahan yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini yaitu pertemuan kedua, sub CPMK-nya yaitu merinci unsur-unsur prosa fiksi, terutama itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam kajian prosa fiksi, serta konsep-konsep dalam mengaktualisasikan karya prosa fiksi. Kita harapkan dalam perkuliahan ini mahasiswa itu memahami ciri-ciri prosa fiksi, kemudian mahasiswa juga dapat membedakan unsur-unsur prosa fiksi, baik itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian merinci unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sebagai unsur yang membangun prosa fiksi. Pendekatan yang dilakukan dalam perkuliahan ini adalah pendekatan saintifik dengan strategi pemberian kasus atau apersepsi melalui stimulus dengan teks-teks karya fiksi. Kemudian metode yang digunakan di sini adalah metode case based teaching atau case based learning dalam perkuliahan. Kegiatan perkuliahan juga akan ada kegiatan diskusi dengan mahasiswa dan antar mahasiswa. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mari kita ikuti perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa semua, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan kita, mata kuliah kajian prosa fiksi. Sehat semua ya? Sehat. Oke, ini mata kuliah prosa fiksi ini sudah masuk ke pertemuan kedua perkuliahan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan terus melanjutkan ke materi-materi berikutnya sampai dengan pertemuan akhir dengan berbagai materi lainnya nanti. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada hari ini, Bapak ingin mereview kembali perkuliahan kita sebelumnya. Ini pertemuan kita kedua. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang konsep dan teori prosa fiksi ya. Sudah ya? Sudah, oke. Oke, apa itu prosa fiksi? Prosa fiksi apa? Ada yang bisa menjawab prosa fiksi? Prosa fiksi itu cerita ataupun karangan dari seorang penulis yang bersifat imajinasi, bukan berdasarkan fakta. Oke, cerita atau imajinasi dari seorang penulis ya? Ya, bukan fakta ya, tapi karya imajinasi ya. Oke, bagus. Tentu ada karyanya. Seperti apa karyanya? Ada contoh karyanya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Contohnya seperti cerpen, novel, dan novel. Ya, contoh karya prosa fiksi cerpen, novelan. Cerpen, cerita. Ada lagi cermin ya, apa? Cerita mini ya, cerbung, apa lagi? Cerita besar.
cerita bersambung. Jadi cerbung biasanya di media cetak itu minggu ini cerita A. Ini bersambung lagi, kita akan nunggu di minggu berikutnya untuk kita baca kembali. Sekarang juga banyak di media-media online yang menggunakan cerbung, jadi orang akan mengikuti terus ceritanya. Oke, bagus sekali. Ternyata sudah paham materi sebelumnya kita. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Ya. Ini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mahasiswa mampu mengidentifikasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam prosa fiksi. Nah, jadi kita harapkan setelah mata kuliah ini tuntas, adik-adik mahasiswa Susma itu mampu mengidentifikasikan unsur intrinsik. Apa saja unsurnya nanti akan kita pelajari. Kemudian mampu mengaktualisasikan, artinya mampu menerapkan kembali unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam kajian atau telaah prosa fiksi. Ya, semoga tujuan pembelajaran dan perkuliahan kita hari ini bisa tuntas dan tercapai sebagaimana yang kita inginkan. Baik, ini adalah urutan dari unsur-unsur intrinsik. Coba dilihat pertama unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, tadi sudah disebutkan contohnya roman, cerpen, novel ya. Merupakan unsur utama yang membangun suatu cerita. Atau dapat dikatakan bahwa unsur intrinsik ini dapat kita jumpai dengan mudah dalam karya seperti novel dan cerpen. Secara umum ada 7 komponen yang merupakan bagian dari unsur intrinsik. Pertama ini ada tema ya. Kemudian ada tokoh dan nama. Kemudian ada alur. Ada jadi ketujuh unsur intrinsik inilah yang membangun prosa fiksi. Apa saja unsur-unsur itu kita akan pelajari secara bersama. Oke, pertama unsur intrinsik itu tema. Tema ini adalah unsur yang cukup penting dalam sebuah karya fiksi. Karena tema ini merupakan ide atau gagasan utama dalam karya fiksi seperti novel dan cerpen. Jadi dalam sebuah karya fiksi, cerpen atau novel itu ada tema. Jadi orang akan melihat temanya. Temanya itu bagus atau tidak bagus, menarik atau tidak menarik, ya, hits atau tidak hits. Melihat tema seperti apa. Pada dasarnya tema berisi tentang gambaran cerita secara keseluruhan yang diangkat ke dalam bentuk karya prosa fiksi, cerpen dan novel. Jadi tema itu merupakan gambaran isi secara keseluruhan ya. Bedakan nanti judul dan tema. Kalau judul itu hanya diambil beberapa kata untuk menarik, dicari diksi yang menarik untuk mewakili gambaran cerita. Tapi kalau tema ini memang substansi cerita dari keseluruhannya secara komprehensif. Itu substansinya. Sehingga tema, ada cara bagaimana nanti menentukan temanya. Oleh karena itu sangat penting bagi penulis untuk menentukan tema terlebih dahulu sebelum memulai penulisan naskah novel. Jadi bagi seorang penulis novel, sebelum menulis novel dia menentukan tema apa. Menentukan aliran apa yang akan dipilih untuk ditulis. Misalnya memilih aliran realisme sosial. Penulis ingin memotret bagaimana kehidupan realisme sosial pada saat ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Realisme itu yang sesuai dengan realitas. Sosial itu fenomena sosial. Misalnya seorang penulis ingin memotret realitas sosial tentang kehidupan saat ini yang cukup menghebohkan masyarakat, yaitu tentang banyak sekali angka bunuh diri dan segala macam karena disebabkan oleh judi dan pinjaman online. Itu adalah bentuk realisme sosial. Nah, kemudian penulis mengangkatnya, kan, menjadikan
isu tersebut sebagai tema dalam penulisan novelnya. Karena itu udah realisme sosial. Sangat miris ya. Nah, itu adalah isu-isu yang tema-tema yang cukup menarik dan unik dan harus diangkat dalam cerita-cerita. Jadi kalau ada penulis juga akan mengangkat itu. Sebagai pembaca yang kuliah apa? Melihat apa sih itu, menemukannya. Penulis punya maksud temanya sampai kita peneliti atau pembaca mengidentifikasikannya. Oke, ini beberapa pandangan tentang tema. Ada Hartoko dan Rahmanto ini mengatakan bahwa tema gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Jadi kemudian ada lagi sebagai gagasan abstrak utama dalam sebuah karya sastra. Jadi apa sih yang ingin dimunculkan itu diskusi pertama itu pada tema, tidak mendiskusikan lain. Ketika diskusi tema berarti diskusi apa sih yang akan kita tulis, apa yang akan kita angkat, apa yang akan kita sampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Itu tema ya. Tema apa yang akan kita tulis. Bagaimana menyampaikan itu bagaimana nanti dengan gaya bahasanya. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, tema ini harus diketahui ada tema mayor dan ada tema minor. Berarti ada dua ya? Ya, ada dua. Tema tidak hanya bersifat tunggal. Nah, ini perlu dicatat. Tema tidak bersifat tunggal dalam sebuah novel. Di samping tema utama ada juga, tidak jarang juga Anda akan menemukan tema sampingan atau tema minor. Tema utama dan tema minor. Untuk menentukan tema tersebut maka diperlukan aktivitas mengidentifikasi, memilih, mempertimbangkan dan menilai di antara sejumlah makna yang akan ditafsirkan. Makna mayor harus dapat disirat pada keseluruhan cerita, bukan hanya pada sebagian saja. Kemudian makna yang berikutnya dibuktikan pada karya-karya tersebut, ada pembuktiannya. Ya. Ada pembuktian. Kenapa ini tema? Kenapa kita menentukan ini tema? Berarti ada pembuktiannya, bukan hanya sekedar menebak-nebak atau menerka-nerka. Misalnya cerita ya, menentukan temanya. Misalnya ini ada novel A, B, C, D, E sampai Z ya. Menentukan tema. Ini adalah misalnya ini peristiwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai Z. Kemudian untuk menentukan tema utama ya, dari A sampai Z peristiwa yang terjadi dalam sebuah novel itu, untuk menentukan tema utamanya kita lihat tema dari ini membicarakan tentang apa? Ini tentang apa? Ini tentang apa? Ini tentang apa? Ini tentang apa? Tentang apa? Misalnya ini membicarakan pertama tentang romantisme atau asmara. Ini asmara. Ini tentang misalnya ekonomi. Kemudian ini asmara lagi. Asmara. Kemudian ini ekonomi. Ini tentang asmara, percintaan. Artinya itu ada bisnis dan percintaan. Jadi ada sebuah cerita membicarakan bagaimana bisnis dan bagaimana percintaan. Dilihat nanti bagaimana intensitas kehadirannya dalam setiap urutan ini. Ya. Siapa yang lebih banyak muncul di sini? Apakah tentang isu romantisnya? Ini tokoh-tokoh alur-alur yang dipertemukan itu membicarakan apa? Kalau dia lebih dominan membicarakan tentang asmara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tema utama dalam novel A adalah berkaitan tentang asmara, percintaan antara tokoh A dan tokoh B yang hubungannya bla 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 bla. Kemudian pendidikan tema bawahnya ada. Ternyata isu kedua yang dibahas adalah tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat atau kehidupan para tokoh pada saat itu dalam berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan dan segala macam. Jadi ini ya, dibuktikan kalau baca novel atau segala macam, dibuktikan
pada halaman sekian, tokoh ini membicarakan ini, pada bab sekian, ini juga bab sekian, ini dibuktikan itu, dibuat kutipannya. Ya. Jadilah dia report kajian fiksi. Itulah yang kemudian diteliti ketika membuat skripsi. Itu kerja-kerjanya, ya. Ilmiah hanya kerja ini, bukan menebak apa. Nggak bisa menentukan tema. Ini ada novel, ini segala macam, baca cover. Oh, temanya ini. Jangan dulu, ya. Tidak melalui proses kajian mendalam tentang ini. Bagaimana caranya? Ada ilmu, kita pelajari hari ini. Makanya disuruh baca novel, Bapak suruh baca novel minggu lalu. Semoga terkonek di sini, ya. Terkonek, oh berarti begini caranya. Itu ilmunya. Semua ada ilmunya. Berikutnya yang sangat penting ini alur, ya. Kita lihat alur, karena alur adalah cara untuk menentukan tema. Ya, dari alur. Ini kan yang Bapak jabarkan tadi ini adalah bagian dari alurnya. Tema itu bergantung pada sekat-sekat rentetan alur. Peristiwa-peristiwa itu sebuah tema, peristiwa itu melekat pada alur. Ya. Alur atau bahasa lain dikatakan dengan plot. Merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalan sebuah cerita. Jadi alur itu merupakan rangkaian yang membentuk sebuah cerita. Ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan ada alur campuran. Ternyata ada 3 alurnya, ya, maju, mundur, dan campuran. Mungkin tidak jarang ketika kita baca novel atau menonton film yang diadaptasi dari novel, itu ada. Ternyata ada alur campuran, ada alur maju, ada alur mundur. Ada juga orang yang bingung membacanya atau menonton adaptasi novelnya, ketika dia ceritanya kok udah balik lagi ke masa kecil, udah kembali lagi ke masa remaja, balik lagi, ya. Itu dibuat alur campuran. Itu tergantung gaya si penulisnya. Sebagai peneliti, penelaah, kita membacanya dan menentukan, oh ini cerita ini alur yang menarik karena alur maju mundur. Ya, ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Nah, ini cara menentukannya. Kalau alur maju bagaimana? Bagaimana cara alur maju? Hah? Alur maju itu merupakan kejadian cerita yang berurutan dari awal hingga akhir. Ya, alur maju berarti rentetan awal dan akhir. Mundur? Alur mundur merupakan kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik. Terbalik, ya? Ya, terbalik aja di masa lampau dari penceritaan, dari peristiwa cerita. Kemudian alur campuran, alur yang menggabungkan dua-duanya. Kemudian ini yang penting, sedangkan untuk menghadirkan alur cerita novel yang menarik, penulis melakukan beberapa tahapan di dalamnya, yaitu pengenalan dulu. Pengenalan, kemudian pertentangan konflik, pertumbuhan, penanjakannya. Ini yang cukup penting, ya, yang kita harus pelajari. Ya. Berarti tahap pengenalan yang berisi tentang informasi tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Misalnya tadi pada pengenalannya, ya, yang di A, ya. Di A berarti di sini pengenalan. Di sini dia munculkan siapa dulu tokoh-tokohnya, kemudian bagaimana watak tokohnya digambarkan. Tokohnya misalnya si Zainuddin, wataknya seperti ini. Ya, dimunculkan karakter-karakter tokohnya dulu. Kemudian pertentangan konflik. Nah, mungkin sampai kalau dapat sampai ke C sini, ini sudah mulai muncul. Ada peristiwa-peristiwa kecil dulu, kemudian peristiwa besar, kemudian muncul konflik. Sudah mulai muncul pertentangan konflik.
Kemudian pertumbuhan dan penanjakan ini mulai muncul. Mungkin D ini sudah mulai konflik, lebar, besar, atau semakin hot di sini, ya semakin panas ya. Ya, pembaca ini semakin emosi baca semakin muncul ya, semakin naik turun ya. Ya, kemudian pada berikutnya klimaks. Mungkin di sini sampailah pada klimaks puncak. Setelah di sini tadi sudah mulai berapi-api, di sini terbakar langsung. Ya kan, keluar apinya terbakar pada klimaksnya. Kemudian setelah klimaks itulah yang ditunggu-tunggu. Oh, ternyata begini. Kemudian anti klimaks tahap ini ketegangan sudah mulai mereda. Mungkin di tahap ini sudah ada penyelesaian ya, atau sudah turun ya. Grafiknya di sini kalau ini tadi misalnya di klimaks, di sini klimaksnya ini mulai turun ya. Mulai turun, ini masih masuk anti mulai turun. Kemudian baru akhir ending yang di sini. Pada ending apa? Ya, ending terjadi penyelesaian konflik dan perantara bahwa cerita akan berakhir. Bisa endingnya happy ending ataupun sad ending atau bad ending, ya. Siapa yang merasakannya? Baca. Oh sedih, baca. Oh happy. Misalnya hero-nya atau pemeran utamanya dia adalah menjadi pemenang, happy. Atau yang ini meninggal atau dia menjadi korban, kita sedih. Kalau happy kita akan menutup novel dengan bahagia dan tapi kalau sad dan bad murung, kita teringat-ingat sampai minum masih teringat. Sayang kali, sedih kali novel itu. Cobalah kau baca. Jangan, aku pun udah hidup sedih, jangan buka kasih lagi novel sedih. Ya kan? Hidup sedih, baca novel sedih lagi ya. Mungkin kalau hidup kita lagi sedih, cari novel yang happy ending ya. Kalau lagi happy kali, biar perasaan kita bisa merasakan bagaimana orang lain, cari yang bad ending saja. Ya. Oke, baik. Tadi kita sudah pelajari secara keseluruhan dan mendetail tentang apa tadi? Tema, alur ya. Sudah kita pelajari tema dan alur dalam cerita fiksi. Jadi sudah kita bahas secara tuntas. Jadi kita berikutnya akan masuk ke sesi diskusi. Karena minggu lalu sudah Bapak sarankan membagi kelompok kedua kelompok. Satu kelompok yang membaca novel Laskar Pelangi. Yang mana nih Laskar Pelangi? Ini ya, kelompok yang baca novel Laskar Pelangi. Yang kedua kelompok yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Baiklah, karena ini sudah membaca novelnya, ini juga sudah membaca novelnya. Sekarang kita akan berdiskusi menggali novel itu dari perspektif teori yang sudah kita pelajari ya. Jadi setelah dipelajari kira-kira nanti apa tema, alur, bagaimana dalam novel itu. Bapak akan berikan kesempatan untuk adik-adik mahasiswa berdiskusi dan saling menanggapi atau bertanya ya. Kita awali dulu dari kelompok Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, bertanya ke kelompok Laskar Pelangi. Siapa di sini yang mau bertanya? Oke, berdiri. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Pinariati dari kelompok Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Saya akan bertanya kepada kelompok Laskar Pelangi. Pertanyaannya, apa tema yang terdapat di dalam novel Laskar Pelangi? Oke. Siapa yang mau menjawab dari kelompok Laskar Pelangi? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Yang pertanyaannya tadi, apa tema dari Laskar Pelangi? Temanya yang paling menonjol dari novel Laskar Pelangi itu tema persahabatan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah.
dengan tema-tema lain seperti semangat berlebihan, optimisme, keindahan alam, dan tentunya. Oke, bagus. Berarti tema utama tadi tentang semangat persahabatan ya. Persahabatan dalam dunia pendidikan ya, saling mendukung ya. Tepuk tangan untuk kelompok Laskar Pelangi yang sudah menjawab. Oke, berikutnya silakan dari kelompok Laskar Pelangi bertanya ke kelompok tenggelamnya kapal Panduri. Siapa dulu yang mau tanya? Oke, silakan. Saya Devi ingin bertanya pada kelompok tenggelamnya kapal Panduri. Apa alur yang terkandung pada novel tenggelamnya kapal Panduri? Kita persilakan ke kelompok yang membaca novel tenggelamnya kapal Panduri untuk dijawab. Yang pertama tadi, silakan. Pada novel tenggelamnya kapal Panduri karya Bioangka. Pada novel Panduri ini dia terdapat alur maju, yang mana pada novel ini menceritakan tentang perjalanan tokoh dari sejarah Ariti dari kecil hingga mati, dan dalam novel ini menceritakan juga tentang perjalanan kita Zainuddin dengan Hayati yang tidak bisa disebutkan karena ada Minangkabau yang tidak bisa yang terlalu mendeskripsikan. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus sekali diskusi berjalan pada hari ini yang sudah membaca novel Laskar Pelangi dan Tenggelamnya Kapal Panduri. Dan Bapak lihat bahwa adik-adik mahasiswa semua sudah mampu mengaktualisasikan teori fiksi dalam karya sastra. Nanti sudah tahu, oh ini temanya, oh ini alurnya, ini tema utama, ini tema bawahannya, ya. Ini alur maju mundur ya, karena sudah membaca novel dan hari ini kita penguatan teorinya dan bisa langsung diaplikasikan dalam perkuliahan. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini kita cukupkan, ya. Kesimpulannya bahwa karya prosa fiksi itu terdapat alur yang karya prosa fiksi itu terdapat unsur yang membentuknya ya. Ada dua unsur. Pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kedua unsur ini adalah unsur yang membangun sebuah karya fiksi. Kemudian ada tema, ada alur, ada tokoh, penokohan dan seterusnya seperti yang sudah kita pelajari, dan unsur ekstrinsiknya, pengarang dan sosial. Jadi itu yang menjadi hal penting, menjadi catatan untuk kita pelajari, pahami dan mampu mengaktualisasikannya. Baiklah, untuk tugas kita pada hari ini, novelnya sudah dibaca, kemudian juga sudah kita diskusikan penerapan teorinya pada hari ini kepada kedua kelompok untuk membuat report ya. Membuat report dari analisis ataupun telaah novel tersebut. Yang Laskar Pelangi berarti membuat kajiannya, reportnya, laporannya. Oh, seperti ini novel Laskar Pelangi, seperti ini temanya, seperti ini alur, yang dibuat dalam bentuk analisis prosa fiksi. Yang Tenggelamnya Kapal Panduri juga seperti itu, membuat teks analisis telaah karya prosa fiksi dari novel tersebut pada unsur alur dan tema. Oke ya, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang untuk materi berikutnya sesuai dengan SAP atau RPS yang sudah diberikan kepada adik-adik semua. Kita cukupkan hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini.